Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Arlin di video pembelajaran wajar IPA atau wahana belajar IPA. Materi yang dipelajari: 1. Pengukuran, 2. Besaran dan bukan besaran, 3. Satuan baku dan satuan tak baku. 1. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Pengukuran dibagi dua: 1. Pengukuran langsung, pengukuran menggunakan alat ukur sehingga bisa diperoleh hasil pengukuran secara langsung. Contoh, mengukur lingkar pohon dengan menggunakan meteran. 2. Pengukuran tidak langsung, pengukuran yang membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukur. Contoh, mengukur volume balok dengan cara A. Mengukur panjang balok, B. Mengukur lebar balok, C. Mengukur tinggi balok. Dari hasil A, B, dan C baru dihitung volume balok dengan menggunakan rumus V sama dengan P kali L kali T. Contoh kegiatan pengukuran: 1. Mengukur kepala bayi. Hasil pengukuran menunjukkan lingkar kepala bayi 41 cm. Artinya, 1. Lingkar kepala bayi adalah besaran, 41 adalah nilai, cm adalah satuan baku. Contoh pengukuran yang kedua yaitu mengukur panjang meja. Hasil pengukuran menunjukkan panjang meja 6 jengkal. Artinya, 1. Panjang meja adalah besaran, 6 adalah nilai, jengkal adalah satuan tidak baku. Kesalahan dalam pengukuran: 1. Kesalahan sistematik adalah kesalahan yang sumbernya dapat diikuti dan dipelajari sehingga dapat diperbaiki sampai batas sekecil-kecilnya. Contoh kesalahan sistematik: kesalahan dalam melakukan kalibrasi, penentuan nilai skala alat ukur yang tidak tepat, kondisi alat ukur yang sudah berubah, pengaruh alat ukur terhadap besaran yang diukur, ketidakcermatan membaca skala, kesalahan posisi pengamat atau kesalahan paralak. 2. Kesalahan acak adalah kesalahan yang sumbernya sulit diikuti dan dipelajari sehingga tidak dapat diperbaiki. Contoh kesalahan acak: kesalahan menaksirkan skala terkecil, kesalahan definisi. Contoh, penampang kawat yang dianggap lingkaran sempurna, nilai besaran yang selalu berubah. Contoh, suhu atau tegangan yang tidak stabil, gangguan dari luar yang tidak dapat dihindari. Faktor-faktor yang membuat suatu proses pengukuran menjadi tidak teliti dan tidak tepat dapat berasal dari berbagai sumber. 1. Alat ukur, 2. Benda ukur, 3. Orang yang melakukan pengukuran. Kesalahan pengukuran dari faktor manusia ini dapat dibedakan menjadi 3.
A. Kesalahan karena kondisi manusia. B. Kesalahan karena metode yang digunakan. C. Kesalahan karena pembacaan skala ukur yang digunakan. Pengukuran yang baik dan tepat memerlukan alat ukur yang sesuai. 2. Besaran dan bukan besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat ditentukan atau diukur dan hasil pengukurannya dinyatakan dengan satuan. Contoh besaran: 1. Panjang meja, 2. Massa beras, 3. Kecepatan sepeda motor, 4. Tinggi pohon. Bukan besaran adalah segala sesuatu yang tidak dapat diukur atau dihitung, sehingga tidak dapat dinyatakan angka atau satuan. Contoh bukan besaran: 1. Kasih sayang ibu, 2. Kecantikan, 3. Kegembiraan. 3. Satuan baku dan tidak baku. A. Satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun atau siapa saja akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Contoh, mengukur meja yang panjangnya 1 meter menggunakan meteran. Siapa saja yang mengukur meja tersebut maka akan memperoleh hasil pengukuran yang sama, yakni 1 meter. 2. Satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh, mengukur panjang meja menggunakan jengkal atau panjang antara ibu jari hingga jari kelingking. Hasil pengukuran tersebut apabila diukur orang dewasa akan berbeda hasilnya jika dibandingkan dengan hasil pengukuran anak kecil. Agar satuan bisa digunakan secara umum dan berlaku menyeluruh di berbagai penjuru negara, maka dibuatlah satuan standar internasional yang memiliki syarat-syarat tertentu, antara lain: 1. Bersifat internasional, berlaku di negara manapun atau di negara mana saja. Tidak berubah karena pengaruh apapun, tidak terpengaruh oleh lingkungan, memiliki sifat tetap. 3. Mudah dibuat oleh negara mana saja. Sistem satuan internasional atau SI yang dikenal dengan istilah MKS, meter, kilogram, skon, yang terdiri atas 3 besaran, yakni besaran panjang dengan satuan meter, besaran massa dengan satuan kilogram, besaran waktu dengan satuan skon. Satuan baku yang lebih kecil dari MKS ialah CGS, cm, gram, skon, yang terdiri atas besaran panjang dengan satuan cm, besaran massa dengan satuan gram, besaran waktu dengan satuan skon. Dalam satuan SI, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya, panjang memiliki satuan dasar meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan-awalan seperti ditunjukkan dalam tabel. Penggunaan awalan ini untuk memudahkan dalam berkomunikasi karena angkanya menjadi lebih sederhana. Contoh awalannya tera, simbol T. Kelipatannya 10 pangkat 12. Nano, simbol N. Kelipatannya 10 pangkat min 9. Contoh 1 gigameter atau 1 gm
sama dengan 1 kali 10 pangkat 9 meter. 1 kilometer sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 meter. Besaran dan satuan pada mikroorganisme. Bakteri memiliki panjang sampai dengan 10 mikrometer. Virus memiliki panjang sampai dengan 100 nanometer. Berdasarkan data tersebut, manakah yang berukuran lebih panjang, bakteri atau virus? Penyelesaiannya, satuannya dikonversi dulu ke meter. 1 mikrometer itu sama dengan 10 pangkat min 6 meter. 1 nanometer sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Bakteri memiliki panjang 10 mikrometer, berarti sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 meter, sama dengan 10 pangkat min 5 meter. Kalau dijadikan desimal, berarti nilainya 0,00001 meter. Virus memiliki panjang 100 nanometer, berarti 100 kali 10 pangkat min 9 meter, sama dengan 10 pangkat min 7 meter, sama dengan 0,061 meter. Berdasarkan data hasil konversi satuan panjang di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bakteri mempunyai ukuran yang lebih panjang dibandingkan dengan virus. Pengukuran jarak pada benda langit. Benda-benda langit terletak berjauhan satu dengan yang lain. Satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak benda-benda langit adalah satuan astronomi atau SA dan tahun cahaya. 1 SA sama dengan jarak bumi dan matahari, yaitu 150 juta kilometer. 1 tahun cahaya sama dengan jarak tempuh cahaya selama 1 tahun, yaitu 9,5 triliun kilometer. Satuan astronomi, jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Berapakah jarak tersebut dalam satuan astronomi? 1 SA tadi sama dengan jarak bumi dan matahari, yaitu 150 juta kilometer. Jarak bumi dan Pluto berarti sama dengan 5.900 juta kilometer dibagi 150 juta kilometer sama dengan 39,33 SA atau satuan astronomi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.